Ayo mulai ayo. Oke. Yalah, kelapa lah kendong tuh. Yap, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga semuanya bahagia dan tetap happy dan ceria ya di pertemuan robosan rutinitas kita ini. Yang baiklah teman-teman yang saya hormati Bapak Ketua Pak Tarjuli, dan saya cintai karena Allah teman-teman semuanya, baik di Kota Bengkulu maupun di luar Kota Bengkulu. Terima kasih atas kehadiran dan kesempatannya untuk ikut di acara robosan ini. Marilah kita mulai agenda kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda berikutnya kita mulai dengan lagu Indonesia Raya. Marilah kita simak bersama-sama teman-teman yang akan ditampilkan oleh teman kita. Dan kita nyanyikan bersama-sama. Ayo Bu Dayanti. Bisa Yen. Oke, baiklah teman-teman. Dengan berakhirnya lagu Indonesia Raya tadi, mudah-mudahan kita selalu mencintai negara kita, ya. Berikutnya agenda kedua yaitu kata sambutan dari ketua kita, ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Tarjuli, sekaligus membacakan doa nantinya. Oke, silakan Pak Tarjuli. Terima kasih Bu Nismi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.
Baik Bapak Ibu, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di ruang cloudpresenter.com ya, yang baru, aplikasi baru ini dalam kegiatan rutinitas kita setiap hari Rabu, yaitu Rabosan Berbagi Praktik Baik Squad A. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tidak lupa melafalkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berharap nanti kita semuanya mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa hal malam hari ini di dalam kegiatan kita ini. Yang pertama saya sampaikan khusus kepada seluruh panitia Squad A yang sudah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan kita ini, walaupun sedikit untuk perjuangan bisa menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini, tapi itu berkat kerjasama teman-teman semuanya sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan itu pun saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya, karena berkat Bapak Ibu semua acara ini bisa berjalan seperti yang kita lihat bersama-sama saat ini dengan aplikasi yang baru ya oleh Pak Henry ya, yang luar biasa sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan kita ini. Jadi sekali lagi saya selaku Ketua Squad A ini menyampaikan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kemudian kepada seluruh peserta, ya kami berharap yang hadir pada malam hari ini, terkhusus Squad A, untuk bisa hadir semua di setiap kegiatan kita ini, dan nanti baru teman-teman kita dari kelas lain. Nah, kalau tidak kita yang meramaikan kegiatan kita ini, lalu siapa lagi? Jadi khusus kita yang ada di kelas A 18 orang ini memang harus paling tidak kita rutin ya, kita disiplin untuk ikut kegiatan ini. Walaupun kita ada kegiatan yang mendesak atau bagaimana, tapi kita berusaha untuk hadir atau kita izin ya, berpamitan izin untuk tidak bisa hadir. Jadi sama-sama kita berjuang untuk mempertahankan kegiatan kita ini. Kemudian untuk peserta yang hadir pada malam ini, kami mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tidak bosan sesuai dengan jadwal kami Rabosan mengikuti kegiatan ini. Karena kami selalu menampilkan narasumber yang secara bervariasi, berkolaborasi dan berganti-gantian ya dengan materi yang berbeda-beda. Pada malam hari ini telah akan menyerahkan materi Pak Nopri Fabianson dan yang kedua Bapak Yohanes. Pak Yohanes dari Lombok ya? Ya, dari Kota Kupang, dari NTT Pak Taruji. Ya, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber pada malam hari ini. Kami mohon agar menyampaikan materinya agar bisa kami terima dan bisa kami ATM untuk dilaksanakan di satuan pendidikan kami masing-masing. Kemudian permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu, mungkin saya ada kekurangan di sana sini ya terkait dengan kegiatan kita ini tidak bisa mengikuti secara maksimal, kemudian apalagi menyiapkannya ya, karena saya lihat memang teman-teman sangat luar biasa
memang memiliki kemampuan yang luar biasa dibanding saya. Kalau saya nih, kalau IT ini masih kurang-kurang. Cuman ya paling tidak saya terus belajar sehingga paling tidak ya tidak begitu tertinggal dari teman-teman semuanya. Jadi mungkin ada kekurangan, saya pribadi mengaturkan permohonan yang sebesar-besarnya dan mewakili teman-teman yang ada sebagai panitia dan skuad A mengaturkan permohonan maaf juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya iri billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, agar acara kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, tapi dalam hal ini saya akan memimpin atau memandu doa kita secara agama Islam. Ila hazinniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawir qulubana wa asin a'malana wa arsi arsakana wa ilal khairi quribna. Allahumma aftalana wa ababal khair wa ababal barakah wa ababal nikmat wa ababal rizki wa ababal quwati wa basihat wa bassalamat wa bal afiyah wa ababal jannah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batilan batilan warzuqna tinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihni fid din wa alimna takwil. Allahumma faqqihni fid din wa alimni takwil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarjuli sudah memberi kata sambutan dan doanya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, sukses dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabu berbagi komunitas Squad A NSBPB. Masih ingat teman-teman apa yel-yel kita? Masih Bu. Oke, kita yel-yel sebentar ya. Rabu berbagi komunitas Squad A NSBPB. Semangat berbagi menginspirasi untuk negeri. Oke. Kayaknya belum semangat ya. Kita ulang lagi ya. Rabu berbagi komunitas Squad A NSBPB.
Robot Semangat berbagi berbagi Menginspirasi untuk negeri. untuk negeri. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Pak Tarjuli membawa buah. mantap. Mantap. Cakep. Mau dikasih siapa? Jangan lupa membawa buah durian. Kita awali semua dengan impian-impian. Semoga semuanya membawa berkah. Amin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk malam ini semuanya kelihatan sudah ceria, kayaknya sudah makan, walaupun Pak Tarjuli belum makan masih tetap ceria ya malam ini. Nah, subhanallah ya. Baiklah Bapak Ibu, kita hari ini akan diisi sama narasumber kita yang cukup luar biasa ya. Ada yang dari seberang sana yang cukup jauh ya, dan ada juga yang di dalam kota ya. Untuk mengawali ini kita semua ya, marilah kita memperkenalkan narasumber yang terbaik kita ya, yaitu Bapak Yohanes Yosef Seran Klauste ya. Yang kedua itu Bapak Nopri Partison, itu berada dari Kota Bengkulu. Namun dari itu semua saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang pertama yang sangat jauh ya, dari Kupang. Apa kabar Pak Yohanes? Kayaknya masih di mute Pak. Apakah cuacanya di sana bagus? Kabarnya baik. Alhamdulillah ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai agenda, kita perkenalan dulu ya dengan Pak Yohanes. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama beliau dan semua ya yang ada di biodatanya ya. Baik, nama beliau adalah Pak Yohanes Yosef Seran Klauste, panggilannya boleh namanya Josi Seran ya. Kemudian beliau adalah seorang guru informatika SMP Negeri 2 Kupang, pengajar praktek guru penggerak angkatan 3. Masya Allah ya. Fasilitator guru penggerak angkatan 7. Kemudian beliau sebagai narasumber berbagi praktik baik di NTT. Kemudian beliau sebagai ketua KGBN Kota Kupang. Di sini ada, jika teman-teman mau bersahabat atau mau berteman dengan beliau, nama Facebooknya Josi Seran ya. Kemudian IG-nya adalah Josi Seran. Untuk emailnya yohanes.16.guru@smpbelajar.id ya. Kemudian beliau merupakan seorang yang sangat mumpuni ya di bidangnya. Beliau juga sangat banyak meraih prestasi ya. Nah, mudah-mudahan dengan berbagi praktek baik ini kita semua mendapatkan ilmu yang cukup mumpuni dari beliau ya. Baiklah teman-teman, kita panggil saja teman kita yang dari Kupang untuk menyajikan materinya yang cukup baik dengan judul di sini strategi berbagi praktik baik sebagai NSPBB ya. Oke. Silakan Pak Yohanes Yosef untuk memaparkan materinya. Terima kasih banyak Bu Nismi dengan teman-teman semua di komunitas yang luar biasa ini. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak siapkan materi khusus, tapi saya di sini hadir untuk bisa bercerita berbagi praktek baik. Karena saya yakin dan percaya bahwa teman-teman di sini semua ini adalah narasumber, orang-orang hebat yang sama juga dengan saya, maupun ada juga teman-teman yang mungkin mau berbagi bersama kita di sini. Jadi mohon maaf saya tidak share screen, saya berbagi saja tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Boleh. Boleh Pak, lanjut. Oke Pak Nopri, nanti mungkin Pak Nopri bisa tambahkan untuk yang pemateri yang kedua. Baik, terima kasih untuk perkenalan singkatnya tadi. Jadi saya mungkin ceritakan pengalaman praktek baik yang sudah pernah saya lakukan sebagai NS, terutama di angkatan ketiga Bapak Ibu. Kita sama-sama NS berbagi praktek baik
saya mengikuti juga seleksi dan sekarang sudah melaksanakan tugas NS di Kota Kupang. Nah, memang setelah kita habis pembekalan, kita mendapatkan label sebagai narasumber berbagi praktek baik itu, kita ada pro dan kontra di daerah kita, Bapak Ibu. Karena ketika kita mau berbagi praktek baik itu, ada banyak rintangan hambatan yang kita hadapi. Terutama yang kita hadapi adalah berhubungan dengan dinas pendidikan kita, Bapak Ibu. Ini saya ceritakan. Jadi memang kita diseleksi oleh BGP. Nah, BGP secara nasional, lalu kita tugas di BGP kita masing-masing, di daerah kita masing-masing. Nah, ketika kita sudah selesai, terus kita dikemanakan, terus kita berbagi praktek baik itu apakah di satuan pendidikan kita, atau di lintas satuan pendidikan kita, atau bisa di lintas daerah di provinsi, ataupun bisa di tingkat nasional. Nah, ini yang kita masih ada hambatan. Jadi ketika kita berbagi praktek baik itu, artinya kita belum memiliki legalitas yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, yang saya lakukan adalah teman-teman, adalah kami setelah pembekalan itu kami berniat untuk melaporkan diri ke dinas pendidikan kami, menyatakan bahwa di Kota Kupang inilah ada NS yang siap membantu dinas pendidikan untuk berbagi praktek baik, khususnya untuk implementasi kurikulum merdeka. Jadi niat baik itu setelah kami ke dinas, kami bertemu dengan kepala dinas, terus kami welcome, artinya kami menyampaikan niat kami, terus menyampaikan tujuan NS itu seperti apa. Lalu awal-awalnya itu memang kami tidak diberi ruang, teman-teman. Pak Nufri dan teman-teman kami tidak diberi ruang. Saya memang berbagi di luar itu, tapi karena atas dasar pengawas sekolah kami itu memperkenalkan saya dengan Bapak Ibu sekolah-sekolah binaannya. Artinya saya dibawa ke kegiatan-kegiatan itu, dan pada akhirnya dari pengawas itulah cerita hal baik itu ke kepala dinas dengan kabit kami, Bapak Ibu. Jadi dari situ dari kabit atau dinas itu mengetahui bahwa ternyata hal yang kita sudah lakukan itu ternyata berdampak baik. Nah, yang saya lakukan itu pertama, saya selalu di Kota Kupang kami ini masih kendalanya di PMM, Bapak Ibu. PMM itu raport kami itu masih merah. Nah, karena yang mengakses PMM itu masih sangat minim. Nah, ini saya kebetulan rajin mengakses PMM dan menyelesaikan aksi nyata, Bapak Ibu. Sampai sekarang ya mungkin saya sudah hampir 19 sertifikat yang saya punya. Itu semua berkat dari belajar mandiri. Nah, dari hal itulah, praktek baik itulah yang saya bagikan ke Bapak Ibu yang lain. Nah, Bapak Ibu, setelah kami mendapat ruang dari dinas, dan dinas mensupport, dan kami berbagi itu kadang dikumpul sampai 200-an orang. Nah, 200-an minimal itu 50, Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan untuk bisa bersama teman-teman bisa memfasilitasi teman-teman begitu banyak. Nah, di aksi nyata di PMM itu ada yang kita ketahui bahwa ada aksi nyata yang kolaborasi. Jadi aksi nyata itu bisa dilakukan secara, walaupun namanya pelatihan mandiri, tetapi menyelesaikan aksi nyata itu bisa dalam bentuk kolaborasi. Nah, akhirnya saya memfasilitasi teman-teman ketika kami nobar, istilah nobar. Jadi dari sekolah ke sekolah itu dikumpulkan Bapak Ibu guru, lalu saya tayangkan video mulai dari video modul 1, modul 2, latihan pemahamannya barengan, terus refleksnya juga kita sama-sama, langsung sampai ke post-testnya juga sama-sama. Nah, itu yang saya lakukan untuk beberapa sekolah, dan ternyata dari tim kurator PMM itu memang kurasi dan semua mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu. Jadi kalau kita per individu akan lama. Jadi mungkin nanti trik dan tips teman-teman mau berbagi khususnya tentang PMM, mungkin dikumpulkan Bapak Ibu, karena yang punya kemauan belajar itu sekarang itu, apalagi umur di atas 50 itu sudah sangat rendah. Apalagi disuruh untuk menulis, membuat aksi nyata itu sangat rendah. Jadi saya triknya ketika 100 orang, saya kelompokkan 10-10. Di tengah 10 itu ada yang bisa IT, ada yang bisa IT membantu yang
lemah, yang tidak menguasai IT. Jadi dari situlah mereka berkolaborasi untuk menyelesaikan nonton bareng dari pagi sampai siang sampai satu topik itu selesai. Lalu saya berikan tips dan triknya bagaimana membuat aksi nyata kolaborasi. Sampai unggah aksi nyata itu selesai baru kami pulang Bapak Ibu. Satu kali saya pernah berbagi, waktunya selesai misalnya jam 4 sore. Tapi Bapak Ibu gurunya tidak mau. Jadi tahan saya sampai jam 6, kami sampai menyelesaikan aksi nyata. Dari situ saya menyadari bahwa ternyata kemauan besar Bapak Ibu mau belajar bersama-sama. Tidak mau belajar sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri-sendiri itu ketika ada hambatan atau kendala, itu tidak bisa carikan solusinya, lepas, terus lupa dan tidak akan mau ulang lagi. Tapi kalau kerjanya barengan atau kolaborasi, satu memotivasi yang lain, terus umpan balik yang didapatkannya juga dari teman sejawat. Nah itu teman-teman, dan itu hal baik itu teman-teman, Ibu Nismi, Pak Novi dengan Ibu Devianti dengan teman-teman semua yang hadir di sini, itu saya imbaskan juga di sekolah saya. Awalnya teman-teman itu pesimis bahwa apa itu kombel, apa itu sih belajar di kombel, ngabisin waktu aja, nggak ada guna, duduk cerita ngobrol. Nah tapi saya coba membawa diskusi dengan kepala sekolah, lalu kami membuat komunitas di sekolah kami. Hanya komunitas itu dibuat SK-nya, lalu kami tentukan satu hari itu khusus untuk kami di kombel. Nah pertama yang saya lakukan Bapak Ibu, awalnya saya pasti tidak ada yang hadir. Jadi ketika diarahkan bahwa setiap hari Jumat itu kami kombel, lah hadirlah Bapak Ibu ini hadir. Terus saya sodorkan materi-materi menarik di PMM dengan video-video. Kan selama ini mereka bertanya-tanya kurikulum merdeka itu seperti apa? Kenapa kita harus kurikulum merdeka yang ribet kayak ribet sekali kayak gitu? Ya karena Bapak Ibu belum memahami kurikulum merdeka itu seperti apa. Mari kita nonton video-videonya, kita selesaikan materinya, kita diskusi, kita refleksi. Dari video kurikulum merdeka dan merdeka belajar 2 topik ini selesai, sekarang teman-teman wah ternyata ya kurikulum merdeka itu sebenarnya simpel-simpel aja. Hanya kita yang belum mau mencoba itu. Dari situ kombel yang sebenarnya kami buatnya 1 minggu 1 kali pertemuan, hanya berdatangan teman-teman tuh hampir tiap hari. Jadi saya akhirnya karena kemauan teman begitu, kami tiap hari belajar di kombel itu, menyelesaikan aksi nyata, refleksi, terus kesulitan-kesulitan di dalam kelas apa itu kita selesaikan di kombel. Itu kadang kami selesainya di jam 5 sore. Karena antusias teman-teman belajar tinggi, jadi saya ikhlas biar mendampingi teman-teman. Dan ternyata sekarang sudah banyak yang memahami, kami jumlah sekitar 100 lebih orang. Jadi kami sudah berbagi tugas, yang sudah memahami mendampingi MGMP ini, mendampingi inatnya, pekerjaannya semakin tambah ringan dan mungkin mutu sekolah kita atau rapor pendidikan kita itu akan cepat menjadi bagus karena kita semua mau belajar bersama-sama. Kurikulum merdeka itu sukses hanya karena kita kolaborasi Bapak Ibu, tidak bisa sukses karena sendiri. Jadi kalau kita sendiri-sendiri itu mungkin kita akan beda warna dengan orang lain. Tapi kalau kita sama-sama, maka akan hal yang berat akan menjadi ringan. Itu cerita-cerita praktik baik saya untuk Bu Nismi, Pak Nofri. Mungkin ada hal yang mau kita diskusikan, saya kembalikan. Mungkin di luar itu masih ada hal praktik baik yang saya lakukan. Tapi yang saya mau bagikan ini karena kita sini rata-rata NS, mungkin kita bisa ada sharing bersama. Mungkin ada hal baik yang sudah pernah saya lakukan, saya bisa berbagi. Dan minta maaf, saya tidak bisa berbagi lagi. Silakan saya kembalikan ke Ibu Nismi, Pak Nofri, Ibu Deyanti, Ibu Devina, Ibu Marjuniani, dan teman-teman semua yang tidak open kamera, tapi saya yakin bahwa mereka mendengarkan suara saya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa ya. Masya Allah ya. Sertifikatnya udah 19. Ya. Gimana tuh kita, teman-teman? Masih kalah jauh ya. Oke, baik teman-teman. Saya serahkan ke moderator kita, kepada Deyanti Permatasari. Mohon maaf tadi kebablasan. Tidak apa-apa, Ibu Nismi. Saking semangat ya. Ya, oke. Silakan Bu Deyanti. Iya, terima kasih. Waduh, tadi saya udah mau resign aja nih, mau nanya sama Pak Jose Seran ini sebenarnya.
Jadi berganti peran dulu ya. Sebelum saya masuk ke mungkin ke oke, Pak Nopri sudah raise hand sebentar. Sebelumnya saya menyampaikan dulu teman-teman sekalian, teman-teman NS dan ada beberapa rekan-rekan ini bisa dikonfirmasi bahwa kita aplikasi presenternya baru ya, Cloud Presenter. Jadi rekan-rekan banyak yang WA pribadi nih, Japri, kok nggak bisa masuk, kok nggak bisa masuk. Tapi tadi sudah dijelaskan kalau bisa download dulu kalau menggunakan handphone, tapi kalau menggunakan Chromebook atau PC lainnya itu tidak usah karena bisa langsung aplikasi webnya ya. Nah, sebelumnya ada pantun nih, ya. Boleh kan saya kasih pantun dulu? Boleh. Pagi hari memetik tomat. Memetiknya di kebun paman. Ku ucapkan salam hormat untuk hadirin sekalian. Alhamdulillah pantunnya tadi ya. Aku cinta banget tuh sama kakak aku Yuknismi. Nah, sebenarnya saya loh yang mau resen duluan Pak Nopri. Jadi berganti jadi moderator ini. Marilah kita kasih kesempatan dulu buat Pak Nopri untuk menyampaikan mungkin ada unik-uniknya pertanyaannya atau sharing-sharingnya kepada Pak Josi Seran dan rekan-rekan Rabosan di room ini. Dipersilakan Pak Nopri. Baik, terima kasih Bu Dayanti. Selamat malam Pak Josi. Ya, selamat malam Pak Nopri. Apa yang disampaikan oleh Pak Josi tadi, sharingnya itu sungguh sangat menarik bagi saya. Mungkin pengalaman Pak Josi sudah sangat banyak untuk dalam istilahnya melakukan berbagai praktek baik ini, terutama memimpin sebuah komunitas belajar. Ini sekedar sharing saja ini karena saya juga sedang mengalaminya ini. Yang pertama mungkin untuk kami yang narasumber berbagi praktek baik, khususnya Kota Bengkulu yang berjumlah 14 orang kalau nggak salah, termasuk saya dengan Ibu Dayanti. Sebenarnya kalau dari Diknasnya sudah ada follow up-nya berupa grup WA kalau nggak salah ya Bu Dayanti ya. Cuman setelah itu ya nggak ada kabar selanjutnya, apakah ditugaskan kemana juga nggak tahu. Kalau nggak ada webinar Rabosan ini sudah lepas NS-nya itu kembali guru semula, tidak ada sarananya berbagi. Itu kalau dari unsur Diknasnya. Ini yang saya mau telusuri ini yang dari sekolahnya ini. Kalau yang ingin saya tanyakan tadi yang masalah PMM itu di sekolah saya terus terang saja ini bukan lagi kalau yang disampaikan Bapak tadi mungkin merah itu kami mungkinlah merah darah kayak gitu. Karena sampai saat ini mungkin yang bergerak membuka PMM itu ya baru saya sendiri. Ketika awal ajaran baru itu, ketika melaksanakan proses pembelajaran di mana sekolah kami itu kan dari Merdeka Belajar menjadi Merdeka Berubah. Jadi ada semacam IHT lah, in-house training lah yang diberdayakan, kebetulannya salah satunya narasumbernya saya sendiri. Cuman ketika membahas masalah PMM, jangankan untuk melaksanakan aksi nyata, Pak Josi, untuk menanyakan akun belajar saja mereka banyak lupa passwordnya karena saking nggak pernah dibukanya. Nah, jadi ketika kita ingin menjelaskan masalah PMM ini sangat susah, apalagi kalau membentuk kelanjutan setelah PMN, ingin membentuk yang namanya seperti kata Pak Josi tadi komunitas belajar kan. Nah, tambah susah karena mungkin motivasi dari guru ini apa dikatakan kurang ataukah karena dia tidak tahu atau bagaimana, saya juga kurang memahami. Jadi ketika kami melaksanakan Merdeka Berubah ini, kebetulan di sekolah itu saya kurikulumnya, otomatis saya yang membuat, mereka tinggal nerima kayak gitu. Mau melaksanakan P5-nya bagaimana, ya hayoklah terserah Pak Nopri. Ngajarnya bagaimana, ya hayoklah terserah Pak Nopri lah. Modul proyeknya, ya hayoklah Pak Nopri lah yang akan ini yang membuatnya. Kami tinggal
ngikuti apa yang maunya Pak Nopri, ya kamu ngikuti. Jadi yang ingin saya sharing bukan hanya dengan Pak Josi ini, kira-kira bagaimana sih membangkitkan motivasi dari seluruh Dewan Guru ini, sehingga yang minimal kan kita sering-sering membuka PMM tersebut, kemudian menggerakkan bagaimana istilahnya terbukalah, ada misalnya seperti kata Pak Josi tadi, adanya sebuah komunitas untuk sebagai sarana kita berbagi praktek lah, seperti webinar ini kan kita merasa terbuka, oh kayak gini, di mana sih posisi kita, misalnya kita nggak tahu tentang bagaimana menggunakan kurikulum Merdeka ini dengan berbagi praktek baik yang dilaksanakan salah satunya di webinar Rebosan ini, ya kita jadi memahami. Jadi bagaimana sih Pak awalnya memulai itu dari yang mager, benar-benar mager kayak gitu, nggak mau bergerak sama sekali, kalau bisa ibarat kata disuapin itu bukan lagi disuapin, dimasukkan benar-benar ke dalam mulut baru mau kayak gitu. Nah kira-kira ada triknya nggak Pak Josi menghadapi yang seperti itu? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas sharingnya Pak Nofri. Kita memang sama-sama, memang sampai tahap ini memang butuh proses panjang. Yang pertama teman-teman, kita tahu bahwa guru itu sekarang ini ada, kita bisa kategorikan orang, ada guru kolonial sama guru milenial. Ya. Kalau milenial itu gampang kita dampingi, gampang kita ini, karena memang seumuran ya di bawah 50-an. Tapi kalau yang kolonial itu berarti sudah di atas 50-an, dan itu mungkin hanya berapa persen yang punya kemauan belajar. Betul. Jadi saya lakukan, kami guru hampir 100 Pak Nofri. Jadi untuk mengaktifasi akun belajar itu adalah kita harus berusaha untuk membantu, tidak bisa kembali kepada guru itu sendiri. Jadi kita bersama operatornya, terus kerjasama dengan co-kaptennya, jadi kita menelusuri kendala di Belajar ID. Setelah Belajar ID itu tuntas, semuanya miliki dan kita aktifasi, sudah 100% tuh, harus kan pintu masuk PMM kan Belajar ID. Jadi kita harus ini dulu, harus tuntaskan dulu yang Belajar ID-nya ini. Nah, kalau Belajar ID-nya sudah tuntas, maka untuk kita mengarahkan ke PMM itu akan lebih mudah. Tapi kalau dia Belajar ID-nya terkendala, jadi otomatis kita juga terkendala. Gimana orangnya nggak tahu Belajar ID disuruh mau akses PMM, gimana mau masuknya? Jadi itu kan itu. Jadi saya di sini kerjasama, kebetulan di komunitas kami di KGBN itu juga ada co-kapten. Jadi ada kendala apa tentang Belajar ID itu langsung diatasi. Jadi langsung. Lalu yang kedua Pak Nofri dengan teman-teman, kami di dinas ini raportnya karena merah, maka dipanggillah kepala-kepala sekolah itu, dibuat MOU atau tanda tangan kesepakatan bersama melihat kendala-kendala. Jadi ada target yang harus dicapai oleh kepala sekolah itu, bahwa dalam rentang semester ini dari bulan Juli sampai Desember itu guru-guru itu sudah harus pada menyelesaikan aksi nyata topik ini, topik itu. Jadi itu menjadi laporan, dan itu nanti laporan itu dari kepala sekolah ke kepala dinas. Jadi ada feedbacknya. Jadi kepala dinas itu memanggil setiap kepala sekolah itu, lalu membuat kesepakatan bersama apa yang itu. Jadi ketika kita berbagi, itu semua orang sudah tahu bahwa ini ternyata ini ada arahan dari kepala dinas, kita harus aktifkan. Jadi yang namanya Belajar ID itu memang masih ada kendala. Kalau kendala itu biasanya saya juga pernah ikut GMT yang Google Master Trainer itu. Jadi kita bisa aktifkan di Belajar ID. Jadi belajar.id itu Bapak Ibu bisa menuliskan nama NPSN-nya, menuliskan nama lengkap dengan tanggal lahirnya. Di situ kita bisa lihat akun kita itu aktif atau tidak. Nah, kalau misalkan aktif, Bapak Ibu bisa reset password. Dan kalau misalkan dia belum aktif, Bapak Ibu langkah selanjutnya harus menghubungi operator ataupun co-kapten di daerah Bapak Ibu. Nah, kenapa sampai yang disuapin sampai itu sudah di istilah suruh telan juga nggak mau? Itu triknya kita Pak Nofri dan teman-teman. Saya di sini berbagi, ketika kami berbagi itu, teman-teman yang seperti itu tuh dikelompokkan dengan teman-teman yang ini. Jadi seperti itu. Jadi mereka tidak jalan sendiri, tapi kayak dibentuk kelompok dengan ada yang bisa mengarahkan. Jadi dari situlah ketika masuk di aksi nyata itu, nonton videonya bareng. Jadi mereka masing-masing pegang HP-nya, terus kita daftarkan, kita jalankan. Jadi saya tayangkan di layar
pakai audionya besar, mereka nonton, tapi di HP-nya mereka tetap jalan, sehingga rekam digitalnya, aktivitasnya tak. Tapi ketika pada saat latihan pemahaman, pada saat post itu lakukannya bersama-sama. Jadi akhirnya teman-teman merasa bahwa oh ini yang paling baik daripada kita lakukan di rumah. Kaget post-testnya nggak berhasil, ulang-ulang hanya jadi jenuh, bosan dan tinggalkan. Jadi di sekolah itu, di Kombel itu sangat bermanfaat untuk menyelesaikan kendala Bapak Ibu. Jadi ada hambatan-hambatan. Dan sampai aksi nyata pun kami kerjanya itu barengan, kolaborasi. Nah ternyata saya pelajari, ternyata kemarin di beberapa sekolah itu tadi ada WA masuk, itu Pak terima kasih sertifikatnya sudah masuk, Pak terima kasih. Hampir rata-rata semua itu mendapatkan sertifikat. Jadi artinya bahwa yang penting kita menghindari namanya plagiat. Biar sederhana, biar apa, yang penting itu hasil karya kita sendiri. Itu cerita baik dari saya Pak Nofri. Mudah-mudahan teman-teman bersemangat. Ini tidak terlepas dari kerjasama kita dengan dinas. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri tanpa ada feedback, tanpa ada tindak lanjut dari kepala sekolah ataupun dari dinas, apa daya kita Pak Nofri? Kita punya ilmu tapi nggak ada yang mau terima, karena itu orang lain merasa tidak ada gunanya. Kita mungkin merasa sangat ini, tapi orang lain belum sampai ke pola pikirnya atau mindsetnya seperti kita begitu. Saya kembalikan. Oke, baiklah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Josi Seran bahwa ternyata memang untuk awal-awal memang kita harus secara masif membantu para Bapak Ibu yang mungkin yang seperti kata Pak Nopri tadi, yang mesti mungkin dikunyahkan dan ditelankan mungkin pada awal-awalnya. Apalagi yang rasanya mereka seperti pasrah gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya sebenarnya saya yang mau nanya, tapi kayaknya di akhir-akhir tadi sudah terjawab sepertinya. Tapi tidak apa-apa, biar lebih Pak Nopri jelaskan kembali. Untuk mengumpulkan 100 orang guru itu tidak mudah, dengan segudang kesibukannya, dengan seperti di sekolah saya saja, untuk menemukan waktu yang pas gitu ya. Untuk menemukan waktu yang pas itu sepertinya adalah hal yang sangat sulit. Saya kemarin pengalamannya waktu liburan kemarin, kebetulan di SD 9 merupakan sekolah penggerak, IHT itu sangat susah mengumpulkannya. Kami kan mengambil yang jalur daring, karena ada beberapa guru yang sudah liburan keluar kota. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tuh, bagaimana Pak Josi Seran bisa mengumpulkan rekan-rekan guru kita yang 100 orang tersebut dengan berbagai macam umur ya, dengan berbagai macam pengalaman tentang IT yang berbeda pula. Kemudian apakah Bapak sebelumnya membentuk seperti kelompok kecil narasumbernya semua bergerak, atau bagaimana Bapak? Jadi supaya ya seperti tadi ya Pak Nopri ya, tidak mati suri ketika kita sudah dikumpulkan oleh Pak Zainal Azmi, maka kita bisa secara masif atau bagaimana kerjasama dengan BKP setempat atau bagaimana Pak? Itu saja Pak Josi, mohon penjelasannya. Baik teman-teman, memang untuk mengumpulkan banyak orang itu memang butuh kerja keras kita. Jadi kalau kami kemarin di NS itu minta maaf teman-teman, kami sudah beberapa kali kami mau buat webinar berseri, tapi setelah kami lakukan asesmen diagnostik, asesmen dengan teman-teman, ternyata banyak yang lebih senangnya itu luring. Makanya kemarin itu hanya kami tawarkan, Bapak Ibu mau apa sih yang mau kami bagikan. Jadi kami buat tim NS Kota Kupang itu kami ada 8 orang. Jadi kami buat, akhirnya kami tidak ada dana Bapak Ibu, tapi kami siap mau kasih materi untuk Bapak Ibu mau belajar. Bagaimana sih solusinya? Mereka biar nanti kita belikan makan sendiri, kita siapkan makan sendiri, yang penting kami dapat materi tentang ini, tentang itu. Artinya kami buatlah link itu dibagi ke sekolah-sekolah, dan itu ternyata banyak sekali yang antusias. Padahal kita kontribusinya itu 1 orang 40.000, 2 kali snack, 1 kali makan siang, termasuk kita siapkan sertifikat. Lalu kita tidak ada biaya. Bagaimana sih kita pakai gedung?
Lalu kita bekerja sama dengan BPMP. Jadi kita ke sana, kita ketemu kepala BPMP NTT, lalu kita berdiskusi bahwa kami dari komunitas ini mau berbagi praktek baik untuk guru-guru jenjang SD jumlah sekian. Kami mau ingin pakai aula. Dan ternyata kami disambut dengan luar biasa tanpa kami harus membayar aulanya itu loh. Jadi akhirnya kami, Bapak Ibu itu datang, registrasi, kami kumpulkan, bawa laptop, bawa datanya masing-masing mereka siapkan. Mana matikannya tuh? Mereka bawakan itu. Jadi semuanya tuh berjalan begitu tanpa yang awalnya kami merasa bahwa ini kayaknya mau dipanggil belajar gratis saja nggak ada orang, apalagi mau dibayar gitu. Nah ternyata antusiasnya luar biasa, Bapak Ibu yang pengen belajar tinggi. Nah itu juga setelah itu juga kami gandeng dengan komunitas guru penggerak angkatan ketiga. Itu buatnya 300 orang, Bu. Kami buatnya 300 orang. Itu pun ada biaya makan minum selama 3 hari itu dibayar sekitar 250. Tapi itu sekolah itu ada atas kerjasama dengan dinas juga. Dinas menyatakan bahwa itu sekolah yang memberikan biaya, guru-gurunya mau belajar. Dan itu kegiatannya juga terlaksana loh. Itu kegiatannya terlaksana, semuanya itu atas berkat dukungan. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri. Kalau ada hambatan ke biaya, kita komunitas, kita bisa memaksimalkan potensi yang ada. Bisa pakai tempat yang tidak berbayar, kita bisa diskusi dengan aula yang besar, begitu. Jadi ternyata setelah kami refleksi, evaluasi, ternyata teman-teman, yang penting kita terbuka anggarannya ini, tidak memungut untuk membayar NS, tidak. Tapi semuanya itu kita belikan makan, nota, laporan, semuanya jelas. Jadi teman-teman percaya, malah setelah ini mereka pengen, kapan lagi kita belajar? Kita masih mau pengen belajar yang ini, belajar yang itu. Oh iya, kita masih pada sibuk semua di sekolah karena tahun ajaran baru kan. Jadi setelah ini kita akan kumpulkan lagi untuk kita belajar. Lalu yang saya lakukan di sekolah, Bu, kita punya kepala sekolah membuat komitmen bersama dengan Bapak Ibu guru dari memaparkan bahwa ini raport untuk raport pendidikan khususnya untuk mengakses PMM ini kita masih di level ini, masih merah Bapak Ibu. Nah ini kalau kita tidak lakukan, maka dinas kita juga mau ngambil data dari mana, tetap dinas akan merah. Jadi kita masih bekerja sama-sama. Jadi setelah dibuat komitmen bersama begitu ya kita gampang untuk mengurus bisa lakukan itu terus ya. Salah satunya lagi, Bu, jangan terlalu lama